Ya, suara Siap, saya ya. Oke ya, sip. jelas dokter. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya sampaikan lagi. Salam sejahtera, semangat selalu ya. Kebetulan udara di Tegal cerah. Semoga seluruh peserta juga dalam liputan kecerahan semua. Di rumah dulu. Topik hari ini saya kok disuruh mengisi tentang intermittent fasting dan hubungannya dengan prediabetes ya nanti. Kenapa yang jadi pertanyaan saya juga agak kaget tadi lihat data katanya seluruh hasil dari MCU karyawan PLN kok hampir 50% ya tadi prediabetes ya. Artinya apa? Artinya ya karyawan PLN makmur. Harus disyukuri semua. Ya dengan gizi yang bagus, pola makan yang bagus, sehingga kadang lupa diri, lupa ngontrol, sehingga awas gejala diabetes akan mengancam diri Anda semua. Oke, sekedar intro dari saya. Oke, kita mulai. Topik kita hari ini adalah prediabetes dan intermittent fasting ya. Sudah dibilang tadi bahwa Indonesia, slide-nya, ya. Jumlah penderita diabetes di dunia ya dari IDF tahun 2021 mencapai 537 juta. Kita tahu bahwa populasi di dunia saat ini jumlahnya sekitar 8 miliar. Jadi kalau dari 8 miliar orang kok 500 sekian juta terkena diabetes, artinya berapa persen itu? Sekitar berapa ya, 15-16% kali ya. Jadi artinya tinggi sekali angkanya, kemudian diprediksi dari tahun ke tahun akan terus meningkat ya. Kemudian jumlah penderita diabetes di Indonesia sendiri tahun 2021 kemarin mencapai 19,5 juta. Ya, yang diperkirakan ini akan terus melonjak dari tahun ke tahun sehingga prediksi ke depan tahun 2045 itu sampai 28,6 juta. Populasi di Indonesia sekarang sekitar hampir 280 juta. Artinya kalau sekarang tahun 2024 sudah 20 juta lebih penderita diabetes di negara kita. Artinya kalau 20 juta orang penderita diabetes di antara 280 ya mirip, prosentasenya sekitar 15-16% dengan prosentasi diabetes di dunia ya. Artinya ya sekitar 1 banding berapa orang tuh. Artinya 1 orang diabetes sekitar berapa ya? Ya 20-an orang misalnya tidak diabetes. Ngeri sekali kalau kita tidak bisa menjaga pola makan, aktivitas kita juga banyak istilahnya tidak banyak fisik yang harus kita kerjakan, banyak santainya, banyak duduknya, aktivitas fisiknya kurang, dan pola makan kita berlebih ya ke depannya ancaman diabetes pasti akan terjadi. Ya, slide. Ya. Kemudian apa itu prediabetes? Prediabetes adalah kondisi kadar gula darah tinggi ya, melebihi ya mendekati normal lah. Jadi istilahnya melebihi dari normal tetapi belum cukup untuk dibilang kriteria diabetes. Jadi sering tinggi, sering tinggi, sering tinggi tetapi masih kadang normal, kadang tinggi, kadang normal tetapi masih di bawah rentang orang diabetes ya. Ya, ini kalau lihat kriteria datanya dibilang diabetes itu kalau HbA1c-nya lebih dari 6,5, glukosa puasa lebih dari 126, glukosa 2 jam PP-nya lebih dari 200, ini kalau diabetes. Sedangkan yang prediabetes itu ya, HbA1c antara 5,7 sampai 6,4, gula darah puasa antara 100 sampai 125, gula darah 2 jam PP-nya 140 sampai 199. Jadi cenderung tinggi tetapi masih di bawah kriteria untuk
sebagai orang penderita diabetes. Ya, sehingga warning pada diri kita semua, pada karyawan-karyawan PLN, terutama yang masih muda-muda, siapa yang pemeriksaan kadar gula darahnya kecenderung tinggi, kemudian ada faktor-faktor yang apa ya istilahnya mendukung untuk terjadinya diabetes. Apa tuh? Yang namanya sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu yaitu tadi kadar gula cenderung agak-agak tinggi, lingkar perut ya untuk laki-laki lebih dari 90 cm. Jadi nanti silahkan kadang ukur lingkar perut masing-masing. Kalau laki-laki dia lebih dari 90 cm, kalau wanita lebih dari 80 cm, kemudian tensi sudah cenderung agak tinggi ya, sistoliknya 130-an, 140-an kayak gitu. Kolesterol juga cenderung tinggi. Nah, orang dengan sindrom metabolik ini yang kedepannya jadi diabetes. Ya, hati-hati. Jadi, silahkan nanti bagi siapapun karyawan PLN yang kita sayangi, yang sudah ada kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi untuk mengubah pola hidup ya. Oke, nanti kita diskusi bersama bagaimana sih biar lingkar perut jadi turun, bagaimana sih biar kadar gula jadi baik, bagaimana sih biar resiko diabetes ke depannya yang ada pada diri saya bisa turun atau bisa hilang ya. Slide. Ya. Kenapa ini sangat penting? Ya, sudah dibilang sama Mbak Nadi tadi bahwa angka kejadian diabetes itu merupakan tinggi sekali di Indonesia, sampai 5 terbesar di dunia ya, setelah China, kemudian India, kemudian kalau tidak salah Pakistan, kemudian Amerika ya, kemudian baru Indonesia. Artinya apa? Negara kita sangat berkontribusi untuk menyumbang tingginya angka diabetes di dunia. Ya, sudah dibilang tadi sampai sekian puluh juta ya, 20-an juta lebih sekarang ini penderita diabetes dari negara kita. Ya, ini bukan karena negara kita makmur, bukan, tetapi gaya hidup yang salah. Apa yang kita konsumsi salah. Ya, bukan berarti orang-orangnya kelebihan gizi makannya makmur, bukan. Ya, tetapi karena gaya hidup pola makan yang salah. Yang kita makan itu bukan sesuatu yang baik, tetapi justru malah merusak diri kita secara pelan-pelan. Kenapa kita bahas diabetes? Karena komplikasinya yang luar biasa mengerikan. Sebagai angka pembunuh tertinggi 3 besar diabetes itu di dunia setelah ya istilahnya jantung koroner, kemudian stroke dan lain-lain, baru kemudian diabetes. Itu menyebabkan kematian secara istilahnya yang diabetes sendiri. Tetapi komplikasi dari diabetes sendiri sebenarnya dua yang terbesar tadi adalah komplikasi dari diabetes juga. Orang diabetes cenderung pembuluh darahnya mengalami istilahnya vaskularisasinya terganggu, endotelnya terganggu, sehingga bisa menyebabkan stroke, sehingga bisa menyebabkan serangan jantung. Ya, jadi dua terbesar tadi penyebab kematian di Indonesia juga karena kontribusi diabetes. Jadi jangan istilahnya jangan dipandang sepele, diabetes nomor 3 kok, angka kematiannya saya kayaknya nggak ada genetik untuk stroke, nggak ada genetik untuk jantung. Tetapi kalau Anda semua tidak bisa menjaga pola makan sehingga kedepannya Anda terkena diabetes, maka resiko untuk terjadinya stroke, untuk terjadinya serangan jantung pun semakin besar. Oke, oke. Apa sih komplikasi diabetes? Di sini dijelaskan komplikasi diabetes pada seseorang yang menderita diabetes itu akan berkembang terus secara bertahap ya. Setelah 5-10 tahun dari awal penderita itu terdiagnosa diabetes, secara pelan-pelan prevalensi angka kejadian komplikasinya itu akan semakin meningkat. Ya, tanpa disadari, orang yang diabetes tidak terkontrol dengan baik, dari tahun ke tahun itu tanpa dia sadari, komplikasi akan pelan-pelan muncul. Komplikasi pertama, komplikasi kedua, dulu nggak ada penyakit ini, sekarang jadi muncul penyakit itu. Itu karena dia sifatnya pelan, sehingga pasien tidak pernah merasakan dan tidak begitu peduli. Dibilang medis, diabetes
terkenal dengan istilah silent killer progressive disease. Jadi dia adalah pembunuh yang sifatnya sangat pelan-pelan dan progressive disease. Dari tahun ke tahun dia akan meningkat terus komplikasinya. Jadi ini berlaku buat semua penderita diabetes yang tidak terkontrol dengan baik ya. Dari tahun ke tahun bukannya membaik, tetapi justru banyak komplikasi-komplikasi yang kedepannya akan sangat merugikan pasien itu sehingga kualitas hidupnya akan sangat turun. Ini beberapa komplikasi yang bisa kita lihat. Retinopati diabetes ya, ada gangguan penglihatan sampai kerusakan retina sampai kebutaan, belum yang misalnya katarak karena diabetes dan lain sebagainya. Kemudian penyakit kardiovaskuler ya, itu tadi sehingga dari diabetes itu akan meningkat kerusakan pembuluh darah dan lain sebagainya, terutama di jantung, sehingga ujung-ujungnya orang akan terserang penyakit jantung koroner. Kemudian penyakit dari nefropati diabetes ya, kelainan ginjal yang selama ini yang jadi istilahnya jadi di masyarakat berkembang, kebanyakan minum obat terutama obat gula justru merusak ginjal. Itu mitos yang ada di masyarakat, apa ya istilahnya, yang selama ini berkembang di masyarakat, yang kesesatan itu marilah mulai sekarang dari keluarga besar PLN ini kita hilangkan mitos itu bahwa tanpa obat apapun, penyakit diabetes sudah merusak ginjal. Ini sudah terbukti sejak tahun 60-an ya. Ada sudah dibuktikan ribuan orang diabetes, yang sebelah sini ribuan orang diabetes juga, yang sisi sini dikasih pengobatan teratur, yang sisi sebelahnya tidak dikasih pengobatan apapun karena alasan menolak dan lain sebagainya, diikuti tuh dari tahun ke tahun. Orang yang diabetes mendapat terapi teratur, sedangkan orang diabetes yang tidak mendapat terapi karena kemauan dia sendiri, ternyata kesimpulannya setelah sekian tahun orang yang tidak minum obat diabetes rusak ginjalnya, cuci darah dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Artinya penyakit gula itu sendiri akan merusak seluruh komponen organ yang ada di tubuh kita, ya saraf, ya pembuluh darah, ya organ ginjal dan lain sebagainya, mata, jantung dan lain sebagainya. Bukan karena obatnya. Ya, memang ada obat-obat tertentu yang kalau di luar pengawasan dari medis, dia kalau dikonsumsi sembarangan akan merusak ginjal, merusak misalnya saraf mata, merusak saraf pendengaran dan lain sebagainya. Makanya begitu pentingnya konsultasi Bapak Ibu sekalian kalau mengkonsumsi obat ke dokter yang terdekat ya. Kemudian komplikasi berikutnya neuropati diabetes ya. Kalau luka nggak bisa sembuh, sampai amputasi, sampai terjadi gangren, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu sering lihat orang yang cacat, kakinya dipotong, dan lain sebagainya, itu salah satu dari komplikasi orang yang kena diabetes yang tidak mendapatkan pengobatan secara adekuat. Ya. Slide berikutnya. Slide. Yes. Ya. Bagaimana cara mengendalikan biar kita tidak masuk ke kondisi prediabetes ya? Ya, secara awam semuanya saya kira sudah mengerti bahwa aktivitas fisik itu sangat penting, olahraga teratur, kemudian mengurangi perilaku-perilaku yang istilahnya ya suka males-malesan kayak gitu ya. Jadi intinya kalau bisa nanti dalam waktu seminggu, mulai hari ini, mulai detik ini, semua karyawan dari PLN bikin jadwal bahwa setiap hari apa dalam seminggu berapa kali harus menyempatkan diri untuk olahraga ya. Kemudian kalau kita kerja ya di kantor ada lift, ada tangga, cobalah kita mulai naik tangga, nggak usah menggunakan lift. Itu perilaku-perilaku yang baik seperti ini mulai pada ditinggalkan ya. Males berolahraga, enak-enakan tidur ya, ada lift naik lift dan lain sebagainya. Pola yang seperti ini berlangsung terus-menerus tanpa kita sadari sehingga apa? Kalori yang ada di tubuh kita nggak terbakar sepenuhnya sehingga numpuk dari hari ke hari, minggu ke minggu, Saya kan pulangnya bulan bisa ke sampai jam bulan 6 gitu jam ya. Kemudian batasi konsumsi gula, ketemu garam, lagi lemak dan bagian lain kalau sebagainya mulai sesuai dari anjuran medis yang ada ya. Kemudian istirahat harus cukup
ya, paling tidak 8 jam dalam sehari kita harus sempatkan diri untuk tidur, untuk istirahat ya. Nanti kita kalau pekerjaan kita memang sibuk ya atur sendiri sehingga pola tidur kita itu kalau bisa antara 6 sampai 8 jam per hari. Tidak merokok karena itu memang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kondisi tubuh sehingga memicu untuk mempercepat terjadinya diabetes. Kemudian diet yang baik. Nah, pola makan dan diet yang baik ini sangat penting untuk mendukung terjadinya kondisi berat badan yang ideal ya sehingga sindrom metabolik seperti tadi lingkar perut yang lebih dari 90 itu tidak terjadi, kemudian kolesterol juga jadi lebih baik ya, tensi jadi lebih baik itu semuanya berawal dari diet yang baik ya karena kita ketahui berdasarkan berbagai sumber 90% ya penyakit yang ada di dunia ini sumbernya dari diet yang tidak betul ya ada diabetes sehingga terjadi asam urat yang naik sehingga kolesterol penyakit stroke penyakit serangan jantung dan lain sebagainya ujung-ujungnya awal mulanya adalah diet yang tidak baik ya. Oke, sehingga diet yang tidak baik ini nanti akan menimbulkan sindrom metabolik, berat badan yang berlebih, dan lain sebagainya yang ujung-ujungnya akan memicu munculnya diabetes, bukan prediabetes lagi, tetapi langsung jadi diabetes apabila kita semua tidak bisa menjaga pola makan, terutama ya di samping aktivitas fisiknya, istirahatnya yang kurang, stres yang tinggi, dan lain sebagainya, itu secara tidak langsung memang memicu kejadian timbulnya penyakit atau mempercepat timbulnya penyakit diabetes. Oke, slide. Nah, ini saya rasa semuanya sudah tahu ya apa itu intermittent fasting ya. Ya, intermittent fasting ya secara gampangnya ya dalam 24 jam itu kita setiap hari harus ada puasanya ya, yaitu pola makan yang bergantian antara periode puasa dan makan. Jadi kalau dilihat yang bulat biru itu katakanlah itu adalah fase puasanya, sedangkan yang kuning ada tulisan IF itu adalah fase makannya. Ya, jadi dalam setiap hari itu kita harus disiplin tidak makan apapun dari jam tertentu sampai jam tertentu ya. Kemudian kita boleh bebas makan hanya jam tertentu saja ya. Nah, tetapi itu semua harus istilahnya harus diikuti oleh kaidah-kaidah yang lain sehingga tujuan atau goal yang kita pengen capai itu bisa tercapai ya. Tujuan secara umum kenapa kita melakukan intermittent fasting yaitu untuk mengatur metabolisme tubuh kita sehingga sensitivitas insulin itu bisa meningkat ya karena penting sekali insulin yang tidak sensitif dia tidak bisa menurunkan kadar gula sehingga orang cenderung jadi diabetes. Nah, salah satu unsur untuk biar insulin yang ada di tubuh kita itu sensitif atau peka sehingga pekerjaan dia itu bisa efektif, ada gula dia bisa langsung nurunin, ada gula dia bisa langsung nurunin, itu adalah salah satunya diet yang baik ini, salah satunya dengan intermittent fasting ini dari berbagai penelitian ternyata bisa meningkatkan sensitivitas insulin ya. Ya, kita tahu ada beberapa metode ya intermittent fasting ya meskipun berbagai macam diet sebenarnya banyak ya ada diet keto, ada diet misalnya menghindari hewan, protein hewan atau diet istilah vegetarian ya tetapi yang paling ngetren akhir-akhir ini adalah diet intermittent fasting ya. Nah, salah satu intermittent fasting di sini ada beberapa. Memang ada yang pakai metode 12-12, ada yang pakai metode 14-10, ada yang pakai metode 18-16-8 dan lain sebagainya ya. Jadi seperti contoh di sini metode 16-8 di mana 16 jam kita puasa. Kemudian ada jeda
waktu 8 jam untuk makan. Ya, nanti kita diskusikan bagaimana caranya dalam diskusi aja. Ini hanya slide untuk pendahulu saja. Kemudian ada metode intermittent fasting 5:2, yaitu 5 hari makan secara normal dan 2 hari pembatasan kalori. Ya, kalorinya ya 500 sampai 600 kilokalori per hari yang metode ini. Kemudian eat stop eat, di mana puasa sampai 24 jam. Ya, 1 atau 2 kali dalam seminggu. Kemudian hari berikutnya makan seperti biasa. Ya, ada berbagai macam intermittent fasting, teori intermittent fasting yang bisa Bapak Ibu jalankan semua. Tetapi yang paling ngetren, yang paling disinyalir ada banyak manfaatnya dan masih bisa ditolerir, masih bisa dijalankan dengan baik, dengan apa ya, nyaman adalah metode 16-8 ini. Ya, metode yang dimana 16 jam puasa, ya enaknya malam, dari jam 8 malam sampai jam katakanlah sampai jam 12 siang baru kita boleh makan. Dari jam 8 malam sampai siang itu kita benar-benar periode puasa ya. Kemudian mulai jam 12 sampai jam 8 malam baru itu fase fase makan. Tetapi fase makan itu juga kalau kita mau mencapai standar tertentu, katakanlah menurunkan berat badan, kadar gula biar terkontrol dan lain sebagainya, juga jangan terus berlebihan. Pola makan yang istilahnya yang ideal. Nanti kita diskusikan. Oke, ya slide lanjut. Nah, secara garis besar manfaat intermittent fasting adalah meningkatkan sensitivitas insulin yang kita tadi sudah bicarakan di depan. Kemudian dari sensitivitas insulin yang meningkat ini sehingga dia efisien sehingga bisa menurunkan kadar gula darah. Sehingga kadar gula darah ujung-ujungnya bisa terkontrol dengan baik. Kemudian bagi laki-laki atau ibu-ibu yang perutnya pada buncit-buncit ya, ini sangat efektif untuk menurunkan lemak visceral atau lemak perut, sehingga kalau kita konsisten melakukan diet intermittent fasting dengan baik, pola makan dengan baik, nanti dari hari ke hari itu lemak di perut kita tanpa katakanlah olahraga yang istilahnya set up dan lain sebagainya nanti hilang dengan sendirinya ya. Studi beberapa sudah menunjukkan bahwa efektivitas dari intermittent fasting memang sudah terbukti bisa menurunkan HbA1c pada pasien prediabetes ya. Ini pasien prediabetes yang karena kalau pasien diabetes kadang agak susah kalau melakukan intermittent fasting ya. Kemudian kombinasi itu perlu dilakukan juga, tidak hanya intermittent fasting saja, tetapi harus dipadu dengan olahraga yang baik. Kemudian yang kita makan saat jendela makan yang 8 jam itu tadi juga harus terpilih, jangan asal minum tetap manis, tetap jalan, makan berlemak tetap jalan, ya ujung-ujungnya goal atau target yang mau kita capai nggak akan terpenuhi. Ya, slide. Ya, kemudian siapa saja sih yang boleh melakukan diet intermittent fasting ini ya? eh, Sebenarnya siapa saja yang pengen dan kuat menjalaninya ya, terutama orang-orang yang memang sudah terkena itu tadi sindrom metabolik atau penyakit prediabetes ini ya. Kalau kedepannya tidak disiplin, tidak ada upaya apapun ya akan kena diabetes beneran. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengikuti metode intermittent fasting ini sehingga prediabetes akan hilang sehingga dia akan jadi orang yang normal lagi ya. Bentar dulu. Kemudian orang yang overweight ya, berat badannya meningkat besar, gemuk gitu ya. Nah, itu kita sarankan untuk ikut metode seperti ini sehingga lama-lama dia jadi berat badannya ideal. Kemudian siapa yang nggak boleh atau istilahnya harus dalam pengawasan medis ya, salah satunya wanita hamil atau menyusui, kemudian ada riwayat MAH ya, gangguan makan ya yang berat misalnya nggak memungkinkan untuk melakukan diet tersebut ya, hati-hati nanti harus konsultasi atau didampingi oleh tim. Kemudian ada gangguan medis lain misalnya sering hipoglikemi, sering penurunan kesadaran karena riwayat gula yang rendah, itu hati-hati kalau mau melakukan diet intermittent fasting ini ya. Slide. Nah,
tip pemula bagi orang yang memang belum pernah melakukan intermittent fasting dan kemudian mau mencoba ya, pertama kita harus memilih dietnya. Pilih jenis intermittent fasting yang paling sesuai ya. Tadi kalau yang ideal adalah 16 jam puasa, 8 jam periode makan. Tetapi aduh saya nggak kuat dok kalau harus puasa selama 16 jam ya oke, nanti pakai yang 12-12 dulu. Katakanlah dari jam 8 malam atau dari jam 6 sore gitulah ya sampai jam 6 pagi Bapak Ibu nanti puasa ya. Nah, kemudian mulai jam makan dari jam 6 sampai jam 6 sore ya. Artinya 12 puasa, 12 makan ya. Kemudian kalau sudah kuat menjalani itu naikkan lagi jadi 14-10 ya, 14 jam puasa, 10 makan. Kemudian kalau kuat lagi ya ke 16-8 itu tadi ya. Pelan-pelan aja dijalani step-stepnya, nggak usah istilah harus target 16-8. Kalau sudah 16-8 kuat, lanjutkan ke 18-6, ke 24, itu ya istilahnya intermittent warrior, intermittent fasting. Jadi orang yang sudah super kuat itu nanti cepat sekali dia akan menurunkan berat badan dan lain sebagainya. Kalau kita kuat menjalani itu setiap hari puasa, katakanlah 20 jam, kemudian 4 jam periode makan ya, atau misalnya 5 hari, 6 hari pakai metode intermittent fasting, kemudian ada cheating day atau istilahnya hari bebas makan, jam bebas makan, misalnya hari weekend ya, hari bersama keluarga, hari minggunya, pokoknya bebas jam makan, bebas yang dimakan itu masih ditolerir ya, asal nanti hari Senin sampai hari Sabtu benar-benar disiplin pakai intermittent fasting itu ya. Kemudian faktor yang penting lagi adalah yang ketiga, perhatikan kualitas makanannya. Jadi jangan sembarang apa-apa terus boleh dimakan. Aku kan sudah intermittent fasting, tetapi yang dimakan juga masih nggak betul ya nanti target yang kita capai tetap tidak akan terpenuhi. Nanti kita harus kita diskusikan apa sih makanan yang boleh, apa sih yang tidak misalnya, biar intermittent fasting kita ini bisa berhasil dengan baik ya. Kemudian yang berikutnya udah kita bilang bahwa hindari makan yang berlebih saat buka puasa atau saat fase-fase makan ya. Karena untuk balas dendam tadi kan sudah puasa 16 jam, saya harus makan yang istilahnya sampai sekenyangnya ya. Nanti targetnya nggak tercapai semua, asal sekedarnya gitu ya, nanti kita target bisa tercapai ya. Yang berikutnya adalah tetap rehidrasi ya, di antara waktu puasa pun kita dianjurkan untuk tetap banyak minum. Ya, jangan sampai nanti puasa seperti puasa ibadah, tidak makan, tidak minum, itu enggak. Ya, yang intermittent fasting, kita boleh minum apapun yang kalorinya nol, ya. Mau minum manis, mau enggak, itu tetapi yang kalorinya nol, ya. Air putih, teh tawar, dan lain sebagainya, itu masih diperbolehkan, ya. Sebanyak-banyaknya untuk istilahnya mengurangi rasa lapar, rasa haus, dan lain sebagainya. Oke. Ya, slide berikutnya. Sudah selesai? Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk intro ya tentang intermittent fasting dan prediabetes.